Pada masa dahulu, terdapat kerajaan bernama Galutan Sagup yang dipimpin oleh seorang Sultan Kamasulkasara. Dia memiliki putri yang cantik, cerdas, dan alim bernama Putro Gumbakmuh. Putro Gumbakmuh merupakan anak perempuan satu-satunya, sebab 99 saudara lainnya adalah laki-laki. Kemudian, Sultan berencana untuk menjodohkan putrinya tersebut. Akan tetapi, tidak ada satupun lelaki bangsawan yang membuat putrinya tersebut tertarik. Hingga suatu hari, ayahnya mengundang seorang ulama besar yang memimpin suatu daerah di kerajaannya. Sultan memerintahkan agar seluruh pelajar dari daerahnya untuk didatangkan juga ke kerajaan. Di antara para pelajar yang hadir, salah satunya berasal dari negeri Antara, yaitu Lila Bangguna. Singkat cerita, Putro Gumbakmuh jatuh hati dengan pemuda tersebut. Mulai saat pertemuan pertama dan pertemuan romantis berikutnya, hingga kemudian keduanya dinikahkan. Disebabkan ke-99 anak Sultan Kamasulkasara tidak ada yang dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan tahta, sehingga Lila Bangguna ditunjuk sebagai penerus kerajaan di Galutan Sagup. Demikianlah, setelah Sultan wafat, suami dari Putro Gumbakmuh menjadi Sultan, di mana setelah wafatnya Lila Bangguna, kepemimpinan dijalankan oleh permaisurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menceritakan kembali dan mempresentasikan hikayat yang berjudul Putro Gumbakmuh. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aida Himnatu Ramadan, yang kedua Maisaro Nadian Maryam, yang ketiga Febrian Agista, dan yang keempat saya sendiri Oki Bimo Nugroho. Baiklah, tanpa basa-basi mari kita mulai hikayat Putro Gumbakmuh. Pada masa dahulu terdapat kerajaan bernama Galutan Sagup yang dipimpin oleh seorang Sultan Kamasulkarasa. Dia memiliki putri yang cantik, cerdas, dan alim bernama Putro Gumbakmuh. Putro Gumbakmuh merupakan anak perempuan satu-satunya, sebab 99 saudara lainnya adalah laki-laki. Kemudian Sultan berencana untuk menjodohkan putrinya tersebut. Akan tetapi, tidak ada satupun lelaki bangsawan yang membuat putrinya tersebut tertarik. Hingga suatu hari ayahnya mengundang seorang ulama besar yang memimpin suatu daerah di kerajaannya. Sultan memerintahkan agar seluruh pelajar dari dayanya untuk didatangkan juga ke kerajaan. Di antara para pelajar yang hadir, salah satunya berasal dari negeri Antara, yaitu Lila Bangguna. Singkat cerita, Putro Gumbakmuh jatuh hati dengan pemuda tersebut, mulai saat pertemuan pertama dan pertemuan romantis berikutnya hingga kemudian keduanya dinikahkan. Disebabkan ke-99 anak Sultan Kamasulkasara tidak ada yang dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan tahta, sehingga Lila Bangguna ditunjuk sebagai penerus kerajaan di Galutan Sagup. Demikianlah setelah Sultan wafat, suami dari Putro Gumbakmuh menjadi Sultan, di mana setelah wafatnya Lila Bangguna, kepemimpinan dijalankan oleh permaisurinya. Berikut adalah karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam hikayat ini. Yang pertama adalah mustahil. Mustahil dalam hikayat ini adalah Putro Gumbakmuh merupakan anak perempuan satu-satunya, sebab 99 saudara lainnya adalah laki-laki. Kemudian Sultan berencana untuk menjodohkan putrinya tersebut. Yang kedua adalah anonimus. Hikayat Putro Gumbakmuh merupakan salah satu hikayat yang tidak diketahui pengarang atau penulisnya. Hal ini terjadi karena hikayat ditulis pada zaman dahulu dan diteruskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Akibatnya hikayat ini tidak diketahui siapa penulis awalnya. Yang ketiga adalah kesaktian. Unsur kesaktian dalam hikayat ini tidak ada. Yang keempat, istana sentris. Istana sentris pada hikayat ini yaitu pada masa dahulu terdapat kerajaan bernama Galutan Sagup yang dipimpin oleh seorang Sultan Kamasulkasara. Dia memiliki putri yang cantik, cerdas, dan alim bernama Putro Gumbakmuh. Yang kelima, Arkais. Arkais dalam hikayat ini yaitu memimpin suatu daerah di kerajaannya. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini. Yang pertama adalah moral. Dia memiliki putri yang cantik, cerdas, dan alim bernama Putro Gumbakmuh. Dan yang kedua, sosial. 1. Hingga suatu hari ayahnya mengundang seorang ulama besar yang memimpin suatu daerah di kerajaannya. 2. Sultan memerintahkan agar seluruh pelajar dan dayahnya untuk didatangkan juga ke kerajaan.